Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Dewan Penguji UKIM PPG 2025 Universitas Widya Dharma Klaten. Perkenalkan, nama saya Supriyanto, NIM 250109466, asal SMP Alam Al-Aqfiyah Cilongok. Akan melaksanakan pengambilan tag video kegiatan pembelajaran dengan tema fungsi dan kedudukan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka ya ya Hilda ya Padli Nito Hawa. Baik, hari ini kita belajar mata pelajaran PKN ya. Sebelum mulai kita menyanyikan dulu lagu berdiri semua. Ada yang bisa mimpin? 2, 3. Bangga Pancasila, aku dan pendukungmu, patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat kami kabul sepenuhnya, tinggal di bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita biar semangat ya. Tepuk pramuka. Tujuan pembelajaran dijelaskan, siswa memahami makna Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Siswa mampu menjelaskan fungsi dan peran Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Siswa menunjukkan sikap sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat. Ini kita belajar PKN. Kemarin materinya apa? Oh iya, sejarah lahirnya Pancasila. Kemarin sudah tahu ya, sejarah lahirnya Pancasila adalah bahwa oleh para pemimpin kita, perintis negara kita, yaitu Bung Karno, Mr. Supomo, Mr. Muhammad Yamin, dalam panitia 9. Kemarin kan kehidupan bersama. Nah, hari ini kita akan belajar apa? Belajar apa? Kedudukan dan fungsi Pancasila. Ya, kedudukan dan fungsi Pancasila. Ya, paham ya? Saya mau bertanya untuk biar apa ya? Kritis kamu ya. Biar kamu kritis, biar kamu lebih paham bagaimana cara untuk Pancasila itu dipraktekkan. Ya, monggo Mas. Sila pertama bagaimana?
Ya, Mas. mengajarkan toleransi dan menghormati perbedaan agama sehingga mengurangi konflik antar agama. Ya, benar ya. Sila pertama berkaitan dengan ketuhanan yang maha esa, di mana di situ diterangkan dalam butir-butir Pancasila itu ada ya, kita harus toleransi seperti dalam agama Islam, lakum dinukum waliyadin. Jadi kita tidak boleh memaksakan agama orang lain. Agama saya paling benar, tidak boleh ya. Yang untuk sila kedua bagaimana mempraktekannya? Kemanusiaan itu hubungannya dengan manusia. Sila ketiga coba ya apa? Ya, persatuan Indonesia ini melambangkan bahwa kita tidak boleh terpecah belah. Kita keempat bagaimana Mas? Ya, Pentingnya musyawarah, pentingnya keadilan sosial, pentingnya musyawarah. ya, pentingnya musyawarah. Jadi kalau segala sesuatu itu harus diputuskan dalam musyawarah. Yang kelima coba. Pentingnya keadilan sosial dan ekonomi. Ya, jadi keadilan sosial itu sosial ya. Kita harus punya rasa sosial, rasa berbagi. Ini paham ya untuk berikutnya mengapa penting kita untuk menjadikan Pancasila sebagai pedoman berpikir ya, Membangun karakter beliau. ya, membangun karakter mulia, menghormati dengan orang tua, dengan guru, dengan orang yang lebih tua, yang lebih besar, sayang sama yang lebih kecil. Barangkali Meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara. ya, jadi negara-negara lain itu heran mengapa Indonesia yang beratus-ratus suku, bangsa, budaya bisa bersatu karena ada Pancasila. Mengatasi ya, dengan Pancasila bisa mengatasi perbedaan antara satu dengan yang lain. Jadi Pancasila itu menjadi pemersatu bangsa. Sudah semua ya. Nanti saya lebih gamblang saya terangkan dalam PowerPoint. Nah ini Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Mengapa kok Pancasila yang menjadi pandangan hidup bukan yang lain? Kenapa? Ya, karena Pancasila itu sebagai kristalisasi. Tahu kristal enggak? Kristal itu dijual murah apa mahal? Mahal. Bendanya aja sangat mahal, dijual itu mahal, bernilai tinggi. Itu kan hanya sebagai kias ya, bahwa sifat dan watak dalam Pancasila bangsa Indonesia itu sudah melekat, tidak bisa dilepaskan. Orang Indonesia suka bergotong royong, ya bukan?
juga perlu dibayar dan dengan ikhlas. Nanti saya kasih semacam materi ya, nanti kamu rangkum terus belajar berani ini dalam suatu di masyarakat, nanti kamu praktekkan ya, dan sikap sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pengertian pandangan hidup bangsa dalam pedoman atau pegangan dalam bertingkah laku dan bersikap untuk mencapai tujuan hidup bersama. Pandangan itu menjadi arah dalam berpikir dan bertindak. Kemudian Pancasila sebagai pandangan hidup. Pancasila dijadikan pedoman hidup bangsa karena mengandung nilai-nilai luhur yang menjadi dasar dalam kehidupan bermasyarakat. Negara Republik Indonesia ketika pergantian presiden itu tidak sampai kayak di luar, sampai berdarah-darah, tidak. Artinya mereka itu kalau di luar negeri nggak mau tahu semuanya dikudeta, kalau nggak mau ditembak. Lalu kita ya ada sih kita yang menjadi meninggal ada, cuma salah prosedur aja. Jadi insya Allah kedepannya Indonesia akan dalam kehidupan berbangsa bernegara tidak terlalu kayak di luar negeri, paham ya? Nilai-nilai Pancasila ya, Pancasila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, mengajarkan keimanan dan toleransi. Ini sehingga di Indonesia itu agamanya semuanya berkembang. Ada agama Islam, agama Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, dan keyakinan kepada kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa. Kemudian kemanusiaan yang adil dan beradab, menghargai sesama manusia. Ini, jadi kita sama manusia dengan yang lain, kita sebenarnya tidak perlu pakai undang-undang karena dengan Pancasila orang sudah menghargai, menghormati, mencintai, menyayangi manusia. Kemudian yang ketiga, persatuan Indonesia. Insya Allah dengan menjaga persatuan bangsa kita tidak akan mungkin dijajah lagi. Mengapa kita dijajah? Karena kita terpecah belah, tidak mau bersatu, sehingga kita mudah dipecah belah, di divide and conquer. Itu artinya dipecah belah. Kemudian yang keempat, gerakannya yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, menjunjung demokrasi. Kita suka musyawarah, dalam segala hal kita musyawarah. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, menegakkan keadilan. Jadi kita tidak ini ada yang kaya tapi sebelah rumahnya kubu, ya kan? Kan nggak ada rata, adil. Fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup, pedoman dalam bersikap dan bertingkah laku, landasan moral dalam kehidupan bermasyarakat, kemudian pemersatu bangsa di tengah keragaman.
Empat, sumber motivasi dan inspirasi dalam pembangunan nasional. Jadi Pancasila itu menjadi pedoman. Selain agama, kita juga punya pedoman, yaitu Pancasila. Menjadi landasan moral, menjadi pemersatu. Loh kok bisa ya dengan Pancasila kita tidak menjadi tidak menjadi terpecah belah, tidak menjadi negara yang ada keributan, terus kita aman. Kamu bisa belajar, kamu bisa berkarya, bisa menuntut ilmu, aman. Coba kalau di luar negeri, coba tiap hari benar apa ketika sedang belajar ada bom, ya. Lagi belajar ada bom, kita mana ada bom paling mercon. Itu aja pas lagi perayaan 17-an apa Lebaran, apa puasa, tahun baru, ya. Sumber motivasi, inspirasi, ya jelas. Berikutnya, upaya memperkuat nilai Pancasila, pendidikan karakter. Ya, pendidikan karakter di sekolah, keteladanan. Yang terakhir, kesimpulan. Nanti kamu bikin itu ya, bikin laporan, bikin rangkuman. Setelah itu masing-masing satu orang atau 2 orang. Kalau misal dia nggak berani maju ya 2 orang ditemani boleh. Jadi Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa berfungsi sebagai pedoman dalam berpikir bertindak bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila, bangsa Indonesia dapat menjaga persatuan, keadilan, dan kemakmuran bersama. Ini untuk lebih memperjelas saya putarkan barang atau membuat rangkuman ya, ditambah dengan materi berikut. Misalnya 3 ya, nanti ini lebih dekat sini bisa, karena
cuma 3 itu sih. Silakan dirangkum dari awal sampai akhir ya. Dari saya tadi bicara dari awal ya, tentang Pancasila apa itu nanti dirangkum semua ya, dirangkum. Setelah dirangkum terus nanti bergantian ya, pertama kedua ini ya, 2 3 ini 4 ya. Sudah ya, monggo silakan ditulis rangkumannya. Sudah, ini mas. Yang lainnya yang belum selesai terusin. Terus ini sambil yang lain mendengarkan, terus nanti bertanya ya. Berdua mas, biar berani. Pancasila merupakan tradisi dan pengalaman hidup dalam sejarah panjang bangsa Indonesia yang membentuk karakter, perilaku, etika, tata nilai dan norma yang telah membentuk pandangan hidup bangsa. Terus ada yang bertanya? Ya silakan. Pak, jawab dari pertanyaan Mas. Kristalisasi ya? Kira-kira bisa jawab? Sanggup Pak? Ya cepat jawab. Kristalisasi itu membantu menekan ya, dia sudah watak yang baik sudah dalam hati bangsa Indonesia. Nah itu kan itu ya. Nah berikutnya Mas. Kalian pasti memiliki nilai-nilai dalam diri yang menjadi acuan bagi kalian dalam bergaul, baik dalam kehidupan di sekolah maupun sehari-hari. Gambaran Pancasila bagi negara dan bangsa Indonesia. Nah, Pancasila merupakan kristalisasi dari pengalaman hidup dalam sejarah panjang Indonesia yang telah membentuk karakter, perilaku, etika, tata nilai, dan norma yang telah membentuk menjadi pandangan hidup bangsa. Ya, jadi yang lain mau bertanya silakan yuk. Jangan malu-malu ya, untuk belajar penting ya. Dari silakan. Ya, silakan. Tanya apa? Silakan. Jawab satu. Mengapa? Ya. Mengapa nilai-nilai itu menjadi pandangan ya? Karena memang sudah terbiasa dan kecil seperti itu ya. Kita sama orang tua diajari yang baik, sama orang tua, sama ibu, sama bapak. Misal dengan orang tua harus hormat, harus santun. Dengan yang lebih tua harus hormat, ya, lebih santun, berbakti. Dengan anak kecil kita misalnya itu diajari sama orang tua, sehingga sampai besar, sampai usia kamu ini otomatis ini menjadi pandangan, menjadi kebiasaan dalam sehari-hari. Itu ya. Silakan ada yang bertanya. Tujuan pendidikan nasional membentuk manusia Indonesia seutuhnya berarti jiwa raga semuanya, tidak hanya raga toh ya, tidak hanya raga toh, contohnya hanya kemampuan
kepandaian tok kognitif, bukan hanya pinter tok, tapi sikapnya tidak dididik. Nih, orang pinter malah minteri simbol bodoh. Tapi dengan tujuan pendidikan nasional tadi saya sebutkan, itu adalah mendidik manusia seutuhnya. Selain pinter juga baik, sopan, santun. Ya, dan silahkan. Yang ketiga, Pancasila merupakan kristalisasi dari pengalaman hidup dan sejarah panjang bangsa Indonesia karena membantu akal, perilaku, etika, tata nilai dan norma yang perlu dibentuk menjadi pandangan seseorang. Dan pandangan tersebut adalah suatu wawasan yang menyeluruh terhadap kehidupan yang terpikir sesuai rangkaian dengan nilai-nilai itu. Artinya, Pancasila merupakan nilai-nilai dasar dari bangsa Indonesia yang berasal dalam kehidupan bangsa dan negara. Nilai tersebut memberikan bangsa Indonesia sebuah bangsa yang nilai persatuan. ada yang bertanya? Ya. Bangsa Indonesia juga menganggap banyak betul-betul kebiasaan dan teknologi. Rekod. Itu Ini mau pertanyaan lagi. Mau jadi hari ini pembelajaran sudah dari awal hingga akhir sudah kamu semua sudah ada apa paham belum? Paham ya? Ya, saya akan merangkum dari semua apa yang telah kita bahas dari awal sampai akhir. Yang pertama adalah bahwa Pancasila adalah memiliki fungsi dan kedudukan di negara Indonesia pertama ya, sebagai sumber dari segala sumber hukum. Yang kedua, kesimpulan yang kedua, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Ketiga, Pancasila adalah merupakan dasar negara Indonesia. Yang berikutnya apa? Pancasila merupakan kristalisasi nilai-nilai luhur ya. Itu kesimpulannya sekitaran 4 lah ya. Jadi nilai-nilai ini menjadi pedoman berpikir, bertindak ya. Berpikir, bertindak, dan bertingkah laku dalam kehidupan sehari-hari. Jadi seperti itu ya. Kemudian setelah itu kesimpulannya sudah, saya ingin bertanya, hari ini pembelajaran kira-kira gimana? Senang apa tidak? Alhamdulillah. Jadi dengan Pancasila ini mudah-mudahan bisa dipraktekkan ya. Bisa dipraktekkan, bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi saya ingin agar kamu semua ini jangan sampai tidak melaksanakan ya. Jangan sampai kamu tidak melaksanakan, karena ini Pancasila sangat bagus dilaksanakan. Hormat sama orang tua, hormat sama saudara. Saya sangat terima kasih sekali atas pembelajaran hari ini. Semoga
apa yang kita laksanakan hari ini bisa bermanfaat bagi kamu semua, bagi kita semua dalam kehidupan sehari-hari. Allahumma amin ya rabbal alamin. Terakhir kita tepuk tangan lagi apa enggak? Tepuk tangan ya. 1, 2, 3. Ya, jaya, 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 Indonesia. Lagi. Terima kasih atas semua atensinya. Semoga apa yang kamu laksanakan mendapatkan pahala. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.